Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang teknik-teknik menulis berita. Yang pertama, saya ingin menerangkan bahwa berita itu harus memiliki bahan. Bahan berita itu fakta, bukan imajinasi, bukan karangan, bukan dibuat-buat. Jadi fakta, sesuatu yang betul-betul terjadi. Kejadiannya apa? Benar tidak wawancara, dan lain-lain. Jadi fakta, tidak karangan. Kemudian benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Pendapat juga fakta, yaitu orang yang berpendapat. Jadi faktanya orang berpendapat. Misalnya hasil wawancara orang, itu bisa jadi berita. Rumor juga bisa jadi berita. Rumor. Tapi faktanya rumor itu memang beredar, bukan kita yang buat-buat. Kalau kita yang buat-buat itu namanya hoax. Ya. Kalau rumor, misalnya mau pergantian pejabat, itu biasanya kan terjadi beredar rumor-rumor. Pejabat A, ini pejabat B, ini pejabat C. Ini. Kemudian omongan orang bisa fakta, bisa tidak. Faktanya ada orang ngomong, sedangkan omongnya bisa bohong, karena itu perlu hati-hati. Ya. Jadi perlu hati-hati. Omongan orang, memberitakan omongan orang, kadang bisa fakta, bisa tidak. Meskipun itu betul-betul fakta. Tapi apakah ini bisa diberitakan? Bisa, asal faktanya orang itu ngomong. Nah, coba kita perhatikan ini. Setahun lalu peneliti dari tim avian influenza Fakultas Kedokteran Hewan UNUD Universitas Udayana mengingatkan bahwa bahaya virus flu burung akan menulari manusia. Dengan angkuh pejabat daerah menanggapi bahwa kesimpulan itu terlalu dini. Tapi karma terus berjalanan dan kini kesimpulan itu terbukti. Ini coba Anda perhatikan mana di antara tulisan tersebut yang salah. Kemudian apakah ini merupakan pembukaan dari kalimat. Kemudian sumbernya. Sumber berita harus jelas. Misalnya kalau kejadiannya di UIN, sumbernya harus jelas, bukan misalnya orang yang melihat dari kejauhan. Kemudian ada orang demo, narasumbernya adalah satpam. Ini salah. Narasumber orang demo ya kolabnya. Kemudian wakil rektor 3-nya, kan gitu. Sumbernya harus jelas. Jadi ada rentetan-rentetan. Semakin bagus narasumbernya, maka semakin akuratlah itu berita. Kemudian orang harus disebut lengkap dengan keterangan yang signifikan. Jadi kalau kita menulis berita, nama orangnya itu harus jelas, detailnya juga harus jelas. Sehingga apa? Sehingga ini meyakinkan tingkat pembaca akan keakuratan berita kita. Semakin akurat berita itu semakin bagus. Kemudian pengamatan juga harus jelas, ya. Tempat dan waktunya juga harus jelas, harus digambarkan di mana tempat kejadian, kan kapan waktunya. Kemudian dokumen disebut kapan dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan. Jadi kalau memberitakan kasus itu disebutkan kapan kasus itu dirilis. Jadi itu disebutkan. Misalnya tadi pagi terjadi pembunuhan di pasar Kota Jambi. Hal ini diketahui dari rilis yang disampaikan oleh Kapolsek Pasar Kota Jambi tadi pagi. Itu. Kemudian korban asusila dan pelaku kejahatan di bawah umur jangan disebut identitasnya. Ini etik ketika berita. Di identitas korban asusila atau pelaku kejahatan tapi dia di bawah umur, jangan disebut identitasnya. Kemudian nama bisa dirahasiakan sepanjang untuk melindungi sumber dengan alasan membahayakan. Jadi kalau diberitakan kemudian narasumber kita itu akan berbahaya, itu namanya bisa disembunyikan. Jangan sampai kita buka.
sementara membahayakan kejiwaannya. Kemudian prinsip-prinsip menulis kita lihat. Yang pertama, ditulis secara objektif. Ya, ditulis secara objektif. Kemudian benar tadi ya, itu prinsip menulis. Menulis yang benar, jujur, bukan bohong. Kemudian akurat ya, tepat cerita, tepat kronologis, tepat data, tepat interpretasi, tepat kutipan, tepat istilah, tepat ejaan, tidak salah ketik. Itu ya, akurat ya. Lengkap cerita utuh, bila ada sebab harus disertai akibat. Interpretasi harus disertai fakta, lengkap fakta dan data. Rem news harus disertai review ya, disertai review. Kemudian netral ya, tidak memihak. Jadi kita memberitakan itu harus netral, tidak memihak. Pilih sumber moderat, jangan memasukkan opini wartawan. Jadi yang masuk opini kita. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi orang lain. Kemudian berimbang, jadi memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pihak yang berseberangan, memberikan ruang yang sama untuk dua pihak berseteru, atau terpaksa tidak bisa konfirmasi pada kesempatan yang sama, harus diusahakan kesempatan berikutnya secepat mungkin. Ya. Kalau kita tidak bisa konfirmasi kepada pihak yang berseberangan, maka keesokan harinya atau secepatnya dimunculkan berita konfirmasi dari pihak yang berkompetensi. Gaya penulisan ya, bebas berekspresi. Jadi kalau kita menulis berita bebas, kayak apa saja boleh. Biasanya naratif akan lebih enak dibaca dan gampang dipahami. Jadi dengan narasi-narasi, jadi kita memberita itu dengan narasi-narasi yang bisa melukiskan keadaan, ekspresi narasumber dan lain-lain. Kemudian pendapat keterangan dari sumber bisa menggunakan kalimat tak langsung atau kalimat langsung. Jadi kalimat tak langsung ini kita yang membahasakan dengan bahasa kita. Sedangkan kalimat langsung ini adalah berupa kutipan. Kemudian jangan terlalu banyak kutipan. Jadi kutipan nggak boleh panjang-panjang ya. Secara umum jenis tulisan ini cuma dua. Yang pertama straight news, berita langsung. Bahan beritanya berupa fakta, bisa berupa peristiwa, pendapat orang, hasil penelitian, dan data-data. Agar keakuratan fakta bisa dipercaya, harus disebut sumbernya. Kemudian kelengkapan bisa dilihat dari 5W 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Saya ditambah satu lagi, yaitu what's next, apa selanjutnya. Penulisannya menggunakan piramida terbalik, jadi dari hal-hal yang bersifat umum lalu ke khusus. Contohnya ini, Udayana Expo 2007 dibuka oleh Rektor UNUD Profesor Imade Bakti 29 September. Tak kurang dari 35 peserta turut ambil bagian. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dari acara Dies Natalis Universitas Udayana ke-45. Kegiatan berlangsung di lantai dasar Gedung Pasca Sarjana UNUD di Denpasar. Udayana Expo selama 4 hari. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk berita itu adalah feature. Feature ini bisa disebut karangan khas karena tidak seperti tulisan berita pada umumnya. Tulisan ini setengah sastra dan setengah berita. Kekhususan pada penulisannya biasanya menggunakan bentuk piramida. Tulisan dimulai dari hal kurang penting menuju hal yang sangat penting. Kemudian bahan tetap seperti berita, tetapi dipilih sesuatu yang mengandung human interest. Sesuatu yang membuat orang sedih, membuat orang gembira, membuat orang larut, dan lain-lain. Kemudian diperlukan interpretasi untuk menghidupkan tulisan dan membuat pembaca larut dalamnya, karena kekuatan tulisan terletak pada kelengkapan dan keruntutan deskripsi. Bagaimana kita mendeskripsikan sebuah peristiwa. Kemudian bahasa dan sastra akan lebih enak. Jadi bahasa sastra lebih enak. Gaya bahasa seperti personifikasi, idiom, dan peribahasa sangat mendukung. Jadi untuk mendukung penulisan, biasanya gunakan bahasa personifikasi, perumpamaan, dan idiom, kutipan kata-kata mutiara, kemudian ada peribahasa. Ini sangat mendukung. Mungkin itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.